Selamat datang di podcast Orang Kita. Sebagai anak Ende, ketika mampir di Kabupaten Ende, saya harus tahu diri. Harus lapor, harus sowan kepada Bupati Ende yang saat ini dijabat oleh PJ, Bapak Dr. Agustinus Ngasu. Harus lapor diri, harus tahu diri. Inilah adat Endelio yang kami bawa sampai kemanapun kami pergi merantau. Saya sekarang sedang di rumah dinas Bapak Dr. Gusti. Beliau luar biasa pencapaiannya sebagai ASN, merintis karir setelah lulus dari dokter Fakultas Kedokteran UKI, kemudian menduduki jabatan panjang dalam karirnya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ende, sekian tahun, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, sempat menjadi tenaga ahli, sempat menjadi asisten, dan per April sempat menjadi sekda sekian, dan kemudian per April 2024 ditunjuk menjadi PJ Bupati Ende hingga nanti mungkin Januari atau Februari atau Maret 2025. Kami berterima kasih sekali boleh berkenan menerima kami adik-adiknya untuk mampir ngobrol-ngobrol singkat untuk podcast Orang Kita. Selamat pagi Bapak Bupati. Selamat pagi. Siap. Adik ganteng. Siap. Kami selama ini hanya chat-chat WA, selalu memberi kabar, ada hal-hal baik, ada hal yang tidak baik, selalu berkabar lewat WA. Karena kami juga sesama alumni UGM, Kagama itu biasanya saling mendukung satu sama lain. Hidup Kagama. Kakak Bapak PJ Bupati, Ende bagaimana situasi beberapa bulan ini? Beberapa bulan ini Ende dalam situasi yang kondusif, aman, semuanya mensupport keamanan dan ketertiban wilayah dalam menghadapi pilkada nanti. Yep. Nah, dan masyarakat sadar betul bahwa daerah ini harus dijaga karena kami menjadi rahimnya Pancasila, sehingga kerukunan umat beragama itu benar-benar terpelihara dengan baik. Itu menariknya Ende itu di situ sebagai kota Pancasila, kota Soekarno. Bung Karno dibuang ke sini. Mungkin dalam bahasa tertentu dianggap sebagai dibuang, tapi dalam bahasa kita kayak Bung Karno tinggal menetap bersama orang Ende 4 tahun lebih, tahun 34 hingga 38, dan itu kemudian hari lahir Pancasila setiap 1 Juni ya? Iya, setiap Kemarin 1 Juni. ada tokoh-tokoh besar dari Jakarta Bapak? Kemarin ada beberapa tokoh besar dari Jakarta yang hadir di sini. Itu adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP, Presiden kelima Republik Indonesia, kemudian mantan Menteri Politik dan Keamanan Pak Mahfud MD, kemudian anggota DPR RI, kemudian dari provinsi Pak penjabat Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, anggota DPRD Provinsi, Kaban Kesbangpol Provinsi, kemudian dari BPIP sendiri ada salah satu deputi, itu pun hadir. Dan kabarnya hari-hari itu Ende padat sekali. Ya, di samping mereka itu ada beberapa bupati wali kota yang datang ke Ende juga, dan ada utusan dari beberapa daerah yang mampir ke Ende untuk mengikuti acara 1 Juni ini. Karena tanggal 30-31 tiket penuh. Ya. Sampai tanggal 34 itu. Dan kami juga ngobrol-ngobrol dengan pengusaha, misalnya di Cendana Artshop itu borong habis. Ya. Itu dampak luar biasa untuk peringatan Hari Lahir Pancasila, Bapak. Nah, jadi dengan Hari Lahir Pancasila dan banyaknya orang dari luar Ende yang datang, itu membuat ekonomi bergeliat. Baik yang di tingkat masyarakat kecil sampai dengan yang punya usaha-usaha kain-kain tenun daerah. Betul. Itu semua terkena dampak, termasuk dengan hotel-hotel. Itu terkena dampak semua. Semoga ke depan ini membawa angin segar yang lebih baik untuk perekonomian di Kabupaten Ende. Saya membayangkan tahun-tahun berikutnya Pak Bupati misalnya semacam ada liburan atau paket travel yang seminggu di Ende atau dan sekitarnya berkaitan dengan Hari Pancasila begitu. Itu sudah dirancang memang, sudah dirancang
untuk dibuat paket travel terkait dengan hari lahir Pancasila ini dan ke spot-spot wisata. Dan kemarin itu untuk dari kabupaten, ada 10 kabupaten kota yang kemudian memang dibuatlah paket wisata mengunjungi Kampung Adat Gela, Danau Kelimutu, dan Kampung Adat Bologai. Di samping yang Pancasila punya, situs Bung Karno, Taman Renungan, Immaculata, ya di samping itu. Artinya nanti mau dicoba dikembangkan lagi nanti ya. Siap. Baik Pak Bupati, kemudian kita masuk tadi ngomongin ekonomi. Secara umum bagaimana pertumbuhan ekonomi, inflasi Kabupaten Ende dalam beberapa tahun ini, Bapak? Dalam beberapa tahun ini pertumbuhan ekonomi bertumbuh dengan baik, dan Ende ini urutan kedua setelah Kupang ya pertumbuhan ekonominya. Itu menurut data yang dirilis oleh Bank Indonesia. Untuk tingkat NTT? Untuk tingkat NTT. Kemudian inflasinya pun terkendali, lebih rendah daripada nasional. Ya. Syukur. Kalau kemarin ada beberapa bahan pokok meningkat, misalnya bawang dan cabai, itu hanya karena menjelang hari raya Lebaran. Nah, kalau sekarang sudah kembali ke harga normal. Cukup terkendali, Bapak? Cukup terkendali, dan kalaupun dia naik, maka kita akan langsung turun ke pasar-pasar dan kita lihat harga. Kalau misalnya kami bisa intervensi, maka kami akan intervensi. Misalnya kalau harga beras naik, maka kami akan operasi pasar. Iya. Sehingga harga tetap terkendali. Karena memang mengelola Kabupaten Ende yang 200 ribuan penduduknya ya? Iya, 274 ribu penduduk, kecamatan cukup banyak, desa apalagi, dengan dana yang hanya 1,3 triliun per tahun, Bapak. APBN-nya bagaimana? Cukup sulit? Mau dibilang sulit, mau dibilang gampang, tapi bahwa tidak semua apa yang kita minta itu bisa dipenuhi. Nah, sehingga kita harus bisa memilah mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, yang kebutuhan itulah yang kita penuhi dengan dana yang sedikit. Kemudian dana ini kan sudah memang ada yang memang peruntukannya. Misalnya dana DAK, DAU SG, itu sudah ada peruntukannya. Sehingga kita tidak bisa langsung keluar. Sisanya dari itu baru yang kita bisa untuk pembangunan. Biasanya sisa itu sekitar 30% ke 40% dari rutin operasional? Kalau dari 1,3 setelah keluar yang dari dana DAK, kemudian keluar DAU SG, kemudian dikeluarkan untuk dana ADD, dana desa, itu sisa-sisa itu sekitar 100 kalau saya tidak salah. 100 miliar. Cukup kecil ya? Kecil, ya. Nah, itu belum termasuk operasional OPD. Nah, sehingga kalau dibagi ke operasional OPD lagi ya. Berarti OPD itu paling dapat 1-2 miliar gitu per tahun? Ada yang tidak dapat 1 miliar? Ada yang tidak dapat, tapi karena ada DAU SG, DAU Specific Grant, contoh misalnya PK Kesehatan, kemudian PU. Nah, mereka ini kan DAU SG itu bisa ke OPD. Nah, sehingga itu bisa terbantu dia. Siap. Lalu sebenarnya kolaborasi dengan desa-desa, kita tahu bahwa desa kita dapat dana besar ya, 1 miliar kurang lebih. Itu bagaimana desa Pemda berkolaborasi dengan desa sehingga tingkat kesejahteraan di desa, sehingga kenapa saya bertanya begini Bapak Bupati, kadang-kadang ada mungkin kepala desa yang memang bisa memahami dengan baik tugasnya, ada yang karena ketakutan berlebihan, kadang-kadang dana itu tidak maksimal dana desa tadi, Bapak. Dengan ada khusus untuk desa-desa ini, itu kan kita nanti keluarkan peraturan bupati tentang tata cara penggunaan dana desa. Nah, di situ beberapa apa-apa saja yang dia bisa gunakan. Nah, untuk yang program yang memang untuk di desa tersebut, itu biaya dana desa. Kemudian ada yang tidak bisa dibiayai. Saya ambil contoh sektor kesehatan yang di mana di desa tersebut ada fasilitas kesehatan yang pustu misalnya, itu tidak bisa dibiayai oleh dana desa. Tapi kalau misalnya poskesdes, silakan, dia bisa. Nah, untuk desa yang tidak ada poskesdes tapi ada pustu, ini pemerintah daerah harus intervensi. Kemudian yang lintas desa itu dari pemerintah kabupaten. Jadi memang sehingga sudah dibagi masing-masing kewenangan. Sejauh ini aman, Bapak? Sejauh ini aman, dan banyak permintaan desa pun yang belum bisa dipenuhi. Siap. Bapak Bupati, ini tahun yang sulit buat Bapak, karena bukan sulit sih, artinya penuh challenge ya, karena
Bapak menjabat Bupati dalam konteks mempersiapkan Pilkada serentak 27 November. Dengan kita tahu ND cukup tensinya cukup tinggi lah untuk politik. Bagaimana seorang bupati menata situasi sehingga kondusif itu, bagaimana bisa diceritakan Bapak? Di ND ini ada 30 kursi DPR. 30 kursi DPR. 30 kursi DPR. Kemudian kalau dilihat dari para personil yang mau maju dalam konstelasi politik itu hampir semua mau maju bupati. Hampir semua. Hanya satu yang maju wakil bupati. Dua yang maju wakil bupati. Sementara jumlah yang bisa maju itu kan minimal 6. 6. Nah, dari 6 ini kalau dihitung-hitung itu paling 3 paket, 4 paket. Kalau dipaksa 4 paket. 4 paket. Kalau dipaksa 4 paket. Kalau kena independen sudah tidak dapat. Sudah tidak dapat. Waktunya sudah tidak. Nah, itu pun kalau dihitung benar-benar. Nah, selebihnya menentukan siapa itu tergantung partai politik. Ya, tergantung partai politik dan tergantung si orang-orang yang kepingin jadi bupati, kepingin jadi wakil bupati itu melamar atau tidak. Ya. Nah, kemudian dari sisi Pemda tentunya kami mendukung dengan anggaran lewat KPU, lewat Bawaslu, TNI, Polri. Nah, itu dan Kesbangpol serta di Pul PP untuk mengamankan segala macam kondisi dalam menghadapi proses pilkada ini. Kemudian dengan teman-teman yang mau maju, kami bangun silaturahmi agar tetap kondusif, jaga semua supporternya dijaga, pendukungnya dijaga, tidak boleh buat kekacauan, tidak boleh saling menyerang, dan khusus ASN kami sering menyampaikan ASN tidak boleh terlibat politik. Duduk manis sebagai ASN, toh Anda tidak mendapatkan apapun kalau dia menjadi bupati. Anda tetap seorang ASN dan bekerja untuk mendukung siapapun yang menang. ASN harus netral itu selalu dikumandangkan. Selalu dikumandangkan. Siap. Karena yang kita dengar-dengar misalnya ketika ada ASN tertentu gabung A, gabung B, lalu ketika calonnya tidak duduk, lalu beliau misal ASN tadi dilempar sana sini. Kadang-kadang terjadi, mungkin tidak di ND. Dulu-dulu ya mungkin, dulu ya. Sekarang mungkin. Ke depan semoganya tidak lagi. Siap, Bapak Bupati. Artinya selama ini hubungan Pak Bupati dengan para partai politik yang bagus. Baik. Syukur. Baik, Bapak Bupati, berkaitan juga ini menariknya ND ini di saat yang sama mempersiapkan pesta politik, di saat yang sama mempersiapkan pesta iman. Pentabisan Bapak Uskup Agung ND, Monsinyur Paulus Budi Kleden yang direncanakan tanggal 22 Agustus. Ini kadang-kadang kalau kita hitung-hitungan dengan perspektif Katolik kita di Flores, bisa jauh lebih besar juga nih persiapan. Bagaimana Bapak persiapan secara umum? Baik, terkait dengan menghadapi pentabisan Monsinyur, yang pasti sebagai pemerintah daerah kita menyambut baik bahwa pemimpin keuskupan ini telah ditunjuk, tinggal menanti pentabisan. Kemudian sebagai tuan rumah tempat dilaksanakan, semua tamu yang datang itu kami akan sambut, dan kami akan buat acara khusus menyambut tamu dengan acara gala dinner di rumah jabatan, dan itu terjadi 1 hari sebelum pentabisan. Sebelum pentabisan itu kami akan memperkenalkan diri dan saling memperkenalkan diri, menyambut tamu tersebut. Kemudian terkait dengan acara pentabisan sendiri itu kewenangan keuskupan. Siap. Nah, kalaupun misalnya kami diminta untuk membantu, maka sebagai umat kami siap membantu dalam pelaksanaan tersebut. Siap. Jadi akan ada gala dinner di tanggal 21 Agustus. Setelah Vesper Agung. Setelah Vesper Agung. Siap. Baik, kami mendoakan sebagai orang Katolik diaspora sangat menginginkan sebuah acara yang bagus, yang semakin meningkatkan iman umat kita. Pak Bupati, ini kita selesaikan dulu, kita mau pengen ngobrol-ngobrol ini tips dan trik menjadi ASN yang hebat seperti Bapak nih. Karena kami saya juga ASN juga, kadang-kadang merasa ASN lalu berkarir puncak sekda, apalagi kayak puncaknya lagi menjadi bupati ini, kayak hal-hal yang impian semua ASN. Kadang-kadang kami bukan
mencapai titik itu kan tidak semua orang ya. Kira-kira secara umum apa yang harus menjadi pegangan setiap ASN tadi, selain tentu saja netral dalam bukan Bapak? Kalau saya yang pertama jujur, kerja tulus, tanpa pamrih, ikhlas. Nah, jangan mengejar sesuatu. Semakin kita mengejar, dia akan lari. Karena Tuhan telah menggariskan masing-masing kita ini akan jadi apa. Itu. Kemudian kerja sesuai dengan koridor aturan. Jadi kalau yang baik itu katakan baik, dan yang pasti yang baik belum tentu benar. Menurut aturan. Jadi baik, benar, tulus, ikhlas itu harus sejalan. Walaupun itu sangat susah di era-era sekarang. Sangat susah, dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Saya senang selalu dengan Bapak Bupati kita nih, kakak kita ini, setiap status WA-nya itu penuh dengan kutipan-kutipan Alkitab yang selalu kalau setiap kita membaca selalu tenang bahwa benar, sebagai umat beriman selalu diingatkan. Pembaca Alkitab benar-benar. Dulu SD lahir di Bejawa loh, Bapak Bupati kita ini lahir di Bejawa karena orang tua beliau adalah sempat menjadi kepala kejaksaan negeri di Ngada di Bejawa sekian tahun. Kemudian beliau lahir di Bejawa, tapi SD-nya di ND, lalu SMP, SMA di ND, kemudian baru kuliah di Jawa sampai gelar doktor di 17 Agustus Surabaya. Pencapaian secara akademik sampai puncak, pencapaian secara birokrasi ASN sampai puncak, lebih dari puncak. Benar-benar panutan lah untuk para ASN, para dokter juga. Beliau juga seorang dokter. Bagaimana profesi dokternya ditekuni juga nggak Bapak? Hidup itu harus memilih. Tak kala kita berprofesi sebagai seorang dokter, kemudian kita bergerak ke birokrat, harus memilih salah satu. Tidak bisa dua-duanya diambil. Maka tak kala dua-dua diambil, Anda tidak akan pernah fokus. Sehingga tinggalkan itu dokter. Dan itu saya tinggalkan sejak tahun 2002. Sejak jadi direktur. Sejak jadi direktur rumah sakit, saya harus memilih menjadi seorang birokrat. Karena itu direktur rumah sakit dengan itu kan masih satu kesatuan Bapak. Waktu itu tidak. Waktu itu dia harus meninggalkan, harus memilih. Nah, jadi tidak lagi fungsional, harus masuk ke struktural. Karena itu struktural, sedangkan dokter adalah fungsional. Ya. Wow. Padahal kurang apa coba seorang dokter, tapi kemudian beliau rela meninggalkan karena merasa bahwa dengan pengabdian sebagai birokrat memberi dampak besar bagi masyarakat ND yang luar biasa ini 274.000 orang, dan dalam beberapa bulan ini kita akan mendapatkan kebijakan, kebijaksanaan dan beberapa berkaitan dengan pembangunan kota ND atas kepemimpinan kakak dokter Gusti Ngasu. Secara umum ND aman, perayaan ini aman. Yang saya takutkan ini Bapak, karena kita tahu ND ini cukup tensi tinggi tadi, dari segi etnik oke lah. Kadang-kadang gesekan-gesekan yang kita harus jujur bahwa ND ini konstelasi agamanya cukup lumayan tajam ya dalam kontestasi politik. Bagaimana trip sebagai pejabat bupati untuk mengamankan, karena saya tahu Bapak akan dinilai atau dievaluasi setiap 3 bulan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mana Bapak? Kebetulan di ND ini kan ada forum komunikasi umat beragama, dan itu aktif. Aktif sehingga di dalam forum komunikasi umat beragama ini semua pimpinan agama ada di situ, dan mereka sering berdiskusi. Kalau ada masalah, misalnya masalah yang terjadi di lapangan, maka mereka akan berdiskusi dan melaporkan. Masyarakat pun bisa langsung lapor dan bertemu dengan saya, dan kita mencarikan jalan keluar yang terbaik agar kerukunan umat beragama di ND ini bisa tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Dan sampai sejauh ini masih aman-aman saja. Kalaupun ada masalah yang mungkin pemerintah pusat bisa membantu, itu adalah permasalahan yang muncul di media sosial. Di media sosial yang kemudian untuk kami di daerah, kami kan tidak pernah tahu nih, ini si A yang menulis di media sosial ini siapa, karena dia menggunakan akun-akun palsu. Mungkin itu yang bisa ditertibkan dari pemerintah pusat terkait dengan akun-akun palsu tersebut. Artinya secara dunia nyatanya aman, dunia maya yang kurang dunia aman. maya yang kemudian membuat rusak semua nih. Siap. Itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika di Direktorat Pengendalian. Halo Mas Teguh, Direktur.
nanti mungkin ada beberapa surat atau apa yang berkaitan dengan penertiban akun, tidak hanya untuk kota Ende atau Kabupaten Ende, tapi untuk wilayah kita seluruh Indonesia, karena memang persoalan fake akun, kemudian persoalan serang menyerang hate speech, ini tantangan besar kita sebagai negara dalam konteks kita digital. Iya. Karena sekarang sudah tidak bisa dipisahkan antara dunia nyata dan dunia maya, sudah satu kesatuan. Bapak dokter, kami terima kasih banyak atas. Terima Tapi kasih. tadi saya ingin tanya satu apa lagi, saya agak lupa, berkaitan dengan prinsip hidup, moto hidup Bapak, sehingga kemudian Bapak, saya lihat Bapak ini apa ya, menjalani hidup asik, tetap punya tujuan, saatnya fight, saatnya apa, itu kadang-kadang butuh seni sendiri yang kami sebagai junior harus belajar nih, Kakak. Happy, hidup benar happy. Kalau tidak happy, susah ya. Karena saya menikmati, menikmati hidup dan tidak muluk-muluk. Mulai dari di rumah, di kantor, saya pekerjaan selesai, dan begitu sampai di rumah semua pekerjaan saya tidak boleh bawa ke rumah. Saya harus menikmati hidup di rumah sesuai dengan apa yang saya hobi. Jadi saya termasuk satu orang yang hobi pelihara ikan, hobi pelihara burung, kemudian hobi utak-atik kendaraan. Wow. Nah, sehingga begitu sampai di rumah ya saya kerjanya itu tuh, menikmati hobi saya. Tinggalin birokratnya. Semua saya tinggalkan. Wow. Gitu. Pemelihara ikan, burung, kemudian utak-atik kendaraan. Ya. Wah, ini hobi yang manly banget nih. Menarik. Jadi itu kombinasi itu yang buat jadi nyaman, happy. Oke, baik. Baik Bapak Bupati, Kakak, kami sangat menghormati, sangat respect dengan pertemuan ini. Kami berharap Ende semakin aman, nyaman. Mohon dukungan dan doanya. Siap, kami yang orang di Jakarta akan selalu berusaha memberi yang bisa kami lakukan, Bapak. Melalui diaspora di sana, kelompok Gua Mesu akan berusaha kalau apapun yang terjadi di Ende, kami ikut bantu yang dalam tataran kami bisa. Dan saya yakin itu juga sama untuk diaspora kabupaten lain pun selalu melakukan hal yang sama untuk kepentingan tanah kelahiran kita di Pulau Muara tercinta. Demikian percakapan kami dengan Bapak Pejabat Bupati Ende, Bapak Dr. Agustinus Ngasu, yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Bupati per April 2024 hingga sekitar Januari-Februari 2025. Terima kasih untuk pemirsa podcast Orang Kita. Salam hormat dari kota kelahiran Pancasila, Ende Flores, Nusa Tenggara Timur.